Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jumpa lagi dengan Mahardika Islamika. Pada konten kali ini, kami akan mengangkat judul YDNA Skito Siberia, Gog dan Magog, Nekolim Ya'juj dan Ma'juj akhir zaman, bagian ke-6. Prolog. Christine Kaiser dari Universitas Strasbourg, Prancis, pada tahun 2020 menyatakan bahwa secara genetik, orang Skito Siberia sebagai nenek moyang Xiongnu dan suku Hun sebagai keturunan mereka. Selanjutnya, siapakah yang dimaksud dengan orang Skito Siberia dan siapakah leluhur mereka? Dan apakah mereka dapat dianggap pula sebagai leluhur bangsa Askenazi modern? Kami akan menjawabnya dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Skito Siberia. Orang Skito Siberia ialah bangsa primitif yang berkembang di seluruh stepa Eurasia selama zaman besi pada abad ke-9 sebelum Masehi hingga abad ke-2 Masehi. Mereka terkenal sebagai kaum barbar dan nomaden penunggang kuda. Dan secara geografis, wilayah stepa Eurasia dibagi menjadi dua zona, yakni zona pertama ialah stepa Eurasia Barat, lebih dikenal dengan sebutan Stepa Pontik Kaspia. Stepa Pontik berada di Ukraina, sementara Stepa Kaspia mencakup wilayah Stepa Kaukasia dan Stepa Volga di Rusia Selatan modern. Selanjutnya, zona kedua ialah Stepa Eurasia Timur. Wilayahnya meliputi Stepa Asia Tengah, Stepa Siberia, Mongolia, dan Manchuria, di mana Stepa Asia Tengah terdiri dari Stepa Aral, Stepa Kazakh, Dzungaria, Cekungan Tarim, hingga Tian Shan. YDNA Stepa Pontik Kaspia. Bangsa nomaden di wilayah Stepa Pontik Kaspia dikenal sebagai Western Steppe Hunter atau WSH. Artinya kaum pemburu stepa barat. Kemudian pada zaman besi sekitar tahun 800 sebelum Masehi hingga 100 Masehi, kaum nomaden WSH ini terdiri dari tiga populasi utama, yakni Cimmerian, Scythian, dan Sarmatian. Dari hasil penelitian Maja Przewinska dan kawan-kawan yang diterbitkan di jurnal ilmiah Science Advance pada tanggal 3 Oktober 2018, diketahui bahwa kaum nomaden zaman besi di Stepa Pontik Kaspia kebanyakan membawa Y haplogroup R1b. Namun satu sampel Cimmerian membawa YDNA Q1. Itu terkait dengan budaya Eurasia Timur. Leluhur nomaden Stepa Pontik Kaspia. Dan secara arkeogenetik, leluhur WSH di Stepa Pontik Kaspia berasal dari tiga elemen, yakni budaya Yamnaya, budaya Kvalins, dan budaya Samara. Pada umumnya, YDNA haplogroup mereka ialah R1b, terutama subklat R1b Z2103 dan RM269. Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Wolfgang Hack dan kawan-kawan pada tahun 2015 pada fosil pria yang terkait dengan budaya Yamnaya. Dan YDNA haplogroup R1b merupakan ciri khas Proto-Indo-Eropa. YDNA Eurasia Timur kuno. Mayoritas fosil laki-laki di Stepa Eurasia Timur kuno didominasi oleh haplogroup R1a, terutama dalam subklat RM17 atau R1a1a dan subklat R1a1a1b. Mereka dikenal sebagai bangsa Scythian Timur. Secara fisik, mereka berbadan tinggi, bermata biru atau hijau, berkulit putih, dan berambut pirang. Ini juga ciri khas Proto-Indo-Eropa.
Secara etnologis, mereka dikenal dengan julukan bangsa Saka. Di antara yang terkenal ialah Saka Massagetha, Saka Sentral Asia, Saka Tianshan, dan Saka Siberia. Leluhur Sekitian Eurasia Timur. Kaum nomaden Sekitia Timur berasal dari 9 budaya utama, yakni budaya Andronovo, Sintasta, Afanasivo, Slepgrave, Arzan, Aldibel, Pazyryk, Uyuk, dan Tagar. Dan mayoritas YDNA mereka ialah haplogrup R1A. Genetik Massagetha. Massagetha dikenal sebagai Saka Tigrak Sauda atau Da Yuezhi yang menguasai stepa Asia Tengah yang terletak di sebelah timur Laut Kaspia dan tenggara Laut Aral. Mereka berasal dari budaya Andronovo yang dinominasi oleh YDNA haplogrup R1A1A atau RM17 dan sisanya Y haplogrup R, R1, C, dan E1B1B. YDNA Ashkenazi dengan Sekito Siberia. Berdasarkan data di atas, laki-laki dari bangsa Sekito Siberia setidaknya memiliki 5 haplogrup utama, yakni R1A, R1B, I, E1B1B, dan Q1A. Dengan 2 haplogrup yang paling dominan yakni YDNA R1A dan R1B. Sementara itu, bangsa Ashkenazi juga memiliki 5 YDNA tersebut, di mana pada tahun 2022, frekuensi totalnya mencapai lebih dari 50%. Sedangkan frekuensi YDNA haplogrup R1A dan R1B pada Ashkenazi mencapai 25%. Itu artinya lebih dari 50% pria dari bangsa Yahudi Ashkenazi berasal dari orang Sekito Siberia dan 25% berasal dari Proto-Indo-Eropa. Kesimpulan. Dari uraian singkat di atas, kami dapat menarik 5 kesimpulan sebagai berikut. 1. Secara genetik, bangsa Xiongnu adalah keturunan dari orang-orang Sekito Siberia, yaitu bangsa nomaden yang berkembang di stepa Eurasia selama zaman besi dari abad ke-9 sebelum Masehi hingga abad ke-2 Masehi. 2. Populasi utama Sekito Siberia Barat ada 3 komponen, yakni bangsa Cimmeria, Sekitia, dan Sarmatia. Adapun secara arkeologis, mereka berasal dari 3 populasi utama, yakni budaya Yamnaya, budaya Kvalins, dan budaya Samara. 3. Sedangkan populasi utama Sekito Siberia Timur dikenal sebagai bangsa Saka. Di antaranya bangsa Saka Massagetha, Saka Sentral Asia, Saka Tianshan, dan Saka Siberia. Dan secara arkeologis, mereka berasal dari 9 populasi utama, yakni budaya Andronovo, Afanasivo, Sintasta, Slepgrave, Arzan, Aldibel, Pazyryk, Uyuk, dan Tagar. 4. Secara arkeogenetik, elit bangsawan dari Kekaisaran Mongolia yang didirikan oleh Genghis Khan berasal dari budaya Afanasivo, Sintasta, dan Slepgrave, masing-masing membawa YDNA utama R1B, R1A, dan Q1A. 5. Komposisi genetik bangsa Yahudi Ashkenazi modern pada tahun 2022 ialah 53% berasal dari populasi Sekito Siberia, 39% berasal dari Anatolia Levantin, dan 8% dari petani Eropa awal atau Early European Farmers (EEF) dan Kaukasus. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.